Queen of Swords ini biasanya simbol dari seseorang yang harus bisa tegas dalam mengambil keputusan, walaupun kedilemaan dalam hati ini hadir. Ini tentang awal dari keberhasilan. Kita akan ada 7 kartu di sini nanti yang berderet ya. Dan masing-masing dari kartu ini akan memberi petunjuk tentang sebuah situasi di balik pintu. Pintu ini akan memberi petunjuk tentang kehidupan kalian, pesan untuk kedepannya. Yang pertama, ini saya sudah tarikkan satu kartu ya, biar mempersingkat waktu aja. Saya melihat di kartu ini ada Nine of Cups. Kartunya seperti ini guys. Oke, kelihatan ya. Nine of Cups sendiri adalah simbol di mana setiap orang memiliki rasa. Rasanya ini kayaknya kurang menarik kalau saya sebut rasa yang biasa. Tapi ini perasaan kalian, orang yang kadang tidak memahami peluang maupun ada beberapa yang terlalu fokus pada hati dan pikiran kalian sendiri di kartu ini. Oke. Dan kartu ini kadang-kala memberi petunjuk bahwasanya tidak semua yang kalian rasakan itu benar, walaupun sebagian ada yang memang terjadi. Nah, pesan di kartu ini sebenarnya inilah fungsi. Saya menarik 3 kartu. Ini pesannya yang lebih spesifik ya. Kelihatan? Di kartu ini ada Five of Cups. Ada gambar gelas yang pecah, bahkan sebagian sudah tumpah. Ada 2 di ujung kanan ya, masih utuh. Jadi kartu ini tuh memberitahu kadangkala segala sesuatu yang sudah kalian upayakan dan perjuangkan itu ternyata di mata orang lain itu kurang dihargai. Ya. Dan saya melihat beberapa di antara kalian yang melihat video ini, kalian kadang tidak benar-benar terlalu fokus pada tujuan. Makanya di sini ada Two of Wands buat Anda yang melihat ya, kalau seperti ini ya teman-teman. Two of Wands. Ini adalah situasi di mana ayolah, kalau kartunya bisa bercerita seperti ini. Ayolah, kamu harus bangkit. Ayo. Kamu nggak boleh loh stay di sini terus. Jadi kartu ini tuh mengajak kepada teman-teman ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau bukan kita, siapa yang akan memulai. Jadi kartu ini diminta untuk kalian berpandangan luas. Karena kadang orang lain hanya ingin membantu. Selebihnya kalian yang harus memiliki action. Paham? Kita lihat lagi. Ini ada kartu selanjutnya, ada Queen of Swords. Kartu ini memberi petunjuk pada Anda, di mana Anda harus bisa melewati masa-masa krisis. Ini ibarat orang itu, kartu ini mengajak kalian untuk tetap survive walaupun kondisi kalian tidak dalam keadaan yang optimal. Oke. Jadi buat Anda yang saat ini atau buat teman-teman yang saat ini hadir di sesi live maupun nanti yang lihat di sesi replay, saya cuma mau berpesan sama kalian. Pintu yang pertama ini adalah sesuatu yang masih tertutup dan kalian kurang paham. Ini adalah potensi. Oke. Ini adalah rinciannya buat kalian, di mana PR-nya di sini ternyata ada beberapa. Ini tentang keadaan di diri sendiri. Oke, jelas ya. PR-nya itu ada di diri sendiri dulu nih buat teman-teman. Oke. Di diri sendiri sekaligus ini tentang kepribadian. Ada konteks yang harus dipandang luas dan tidak boleh disepelekan. Seperti Two of Wands yang ada di sini ya. Bukalah cakrawala baru untuk kalian melihat bahwasanya ke depan itu tidak hanya tentang rasa kamu aja, tapi tentang masa depan yang dipertaruhkan. Mengingat waktu itu tidak bisa diputar ulang atau diputar mundur itu nggak bisa teman-teman. Jadi di sini hanya berjalan searah. Pilihanmu nanti hanya mau bertahan dengan kondisi saat ini atau mau mundur. Nah, tentunya kartu ini memberitahu ya. Kita lanjut lagi. Ada kartu yang kedua. Untuk kartu yang kedua, saya langsung ambil. Lihat dan dengar. Kartu kedua kita di sini ada Queen of Swords. Kartunya seperti ini. Queen of Swords ini biasanya simbol dari seseorang yang harus bisa tegas dalam mengambil keputusan, walaupun kedilemaan dalam hati ini hadir. Ternyata energi di malam ini memberi petunjuk bahwasanya ketika Anda benar-benar fokus, bukan tidak ada yang nggak mungkin. Ya, poinnya di situ. Ini tentang awal dari keberhasilan. Oke, kita lihat. Saya izin tutup kartunya, saya taruh di sini. Oke. Apa? Keberhasilan tentang apa? Coba kita lihat lagi. Ini ada satu kartu yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat.
Ada 4 kartu buat teman-teman yang ada di sini. Dengar dan rasakan. Ini cukup menarik ya. Mungkin di antara kalian ada yang memiliki target tentang masa depan kalian. Ada beberapa di antaranya fokus tentang cuan, materi, bahkan ada beberapa juga tentang kesehatan. Dengar dan rasakan. Mana yang relate dan ambil nilai positifnya. Pesan yang pertama untuk kalian. Pintu masih tertutup dan kalian harus melihat peluang ini. Di sini ada Page of Swords. Kartunya seperti ini. Page of Swords sendiri memberitahu ini ada Queen. Ini adalah ratunya pedang. Dan Page ini biasanya adalah awal. Kartu ini memberi petunjuk bahwasanya ketika Anda bisa mengawali sesuatu dari buah pikiran yang ada di sini tadi, kalian akan mendapatkan potensi dalam pencapaian. Makanya di sini ada Ace of Wands. Wands atau tongkat ya. Ini adalah elemen api. Kalian butuh semangat. Dan Wands sendiri adalah action. Hadirkanlah semangat dalam diri kalian dan lakukan. Let's do it. Oke. Let's do it. Lakukan. Apa yang perlu kalian lakukan? Ini tentunya ada kaitannya dengan apa yang jadi tujuan kalian di sini. Tentunya setiap orang memiliki tujuan masing-masing dan perbedaan. Sesuaikan kondisi kalian, dan sebagian di teman-teman yang ada di sini juga ada yang mulai dan fokus tentang perawatan diri. Ini tentang kesehatan, tentang kehadiran secara utuh, bahkan tentang kehidupan kalian sendiri jangka panjang. Pesan ini memberitahu buat kamu, buat teman-teman yang ada di sini. Saya cuma mau bilang yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Karena yang saya ketahui, energi beberapa orang yang hadir atau yang membaca saat ini keadaannya lagi kurang baik-baik aja atau lagi ikhtiar untuk sembuh ya. Saya cuma mau bilang itu, cepat sembuh ya. Jangan berkecil hati, apapun kondisinya, kalian selama mau dan hadirkan sebuah semangat. Bukan tidak mungkin kesembuhan ini bisa terrealisasi, tapi tergantung dari tingkatan luka ataupun sakit itu sendiri. Dan sebagian juga dari tujuan, ketegasan yang ada di sini. Selain butuh action, di sini juga ada beberapa yang kulihat tentang asmara. Ini energi yang saya ketahui saat ini. Beberapa di antara Anda saat ini memiliki perasaan dengan seseorang. Kalian berupaya untuk menghadirkan sebuah keajaiban baru, hubungan yang lebih harmonis. Bahkan di antara kalian ada juga yang pengen mendapatkan perhatian secara lebih. Ada juga luka trauma, walaupun ada yang pengen diajak balik tapi masih menahan diri karena ini keputusan yang tidak mudah ya. Dan sulitnya buat Anda yang memiliki asmara di sini, mungkin ada pasangan yang belum benar-benar utuh melakukan perubahan atau kubilang mantan yang menawarkan cintanya kembali. Ini kondisi yang sedikit rumit ya. Jadi ini tetap dengan kesadaran kalian, karena kartu ini Queen of Swords sendiri, ini kalian harus benar-benar sadar karena kalian pernah punya pengalaman. Oke, catat baik-baik ya. Dan kabar baiknya buat kalian yang pengen mendapatkan rezeki, peluang di depan mata. Kartu ini memberi dorongan bagi Anda yang fokus pada karir, cuan atau yang sebagainya. Oke, karena di kartu ini memberi petunjuk bagi kamu, siapapun Anda yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Dalam catatan, kalian mau mengupayakan ya, ibarat ini konsep dulu dan kalian lakukan dalam bentuk tindakan. Ini eksekusinya. Kita lanjut lagi untuk kartu selanjutnya, karena masih ada beberapa kartu. Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa langsung lihat aja dari awal ya, seperti apa. Kita lanjut untuk kartu selanjutnya, The Temperance. Oke, kita natural aja pembacaan untuk sesi malam ini. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kita tanpa setting-setting apapun. Di kartu ini ada The Temperance. Kartunya seperti ini ya. Ini ada malaikat. Oke. Ini adalah simbol buat Anda yang mau berubah. Berubah tentang apa? Kita lihat nih. Ada pesan apa yang akan keluar buat kamu? Oke, ini kelihatan sulap ya sinarnya ya. Maaf ya guys ya. Ini nanti bisa buat pembelajaran dan koreksi buat sesi lab selanjutnya. Ada 4 kartu ya di sini ya. Kita lihat beberapa kartu ini. King of Wands,
Four of Wands, the Justice, ya ada Major Arcana di sini ya, ada Five of Swords. Pesan penting buat kalian yang saat ini menyimak. Apa mas? Sepenting apa kok aku kayaknya harus tahu? Dengar. Ini adalah peluang. Ini adalah peluang buat kalian. Aku bilang momentumnya ada di bulan-bulan ini. Bisa juga bulan depan. Bagi Anda yang benar-benar serius, ini ada harapan. Mengingat di sini ada Two of Pentacles, simbol dari keseimbangan, entah ini dari hati, perasaan yang terbuka, kesempatan, bahkan peluang. Ternyata di balik pintu selanjutnya ada keseimbangan. Kita awali lagi dari sini. Setelah ada penemuan di kartu Nine of Cup, ada sebuah pemikiran ketika The Temperance ini hadir. Kalian harusnya bisa semangat. Berarti ini sudah mulai ada perjalanan yang menunjukkan hasil. Jadi pesannya buat teman-teman, siapapun Anda yang mau benar-benar menyuarakan, membuat petunjuk, melakukan dalam bentuk action. Kita lihat kartu pertamanya tadi. Ada Page of Swords, ya, orang yang di depan mic ini, ya. Kemudian di awal dari The Temperance sama ada orang yang di depan Mage, tapi tingkatannya sudah berbeda. Setelah dia hanya di dalam ruangan, di sini terkesan seperti orang yang menyuarakan di luar atau di panggung. Naik satu tingkat. Ini bukan hasil yang kosong atau kegagalan, enggak, ini adalah proses. Bagi Anda yang percaya dengan proses, kartu ini memberi petunjuk yang nyata, di mana King of Wands ini setelah adanya action, King of Wands adalah seseorang yang mampu mengontrol kondisi. Tak ulangi ya, kartu ini adalah seseorang yang mampu mengontrol kondisi. Dengan artian, ketika kalian memiliki sesuatu dan kalian lakukan dengan sungguh, entah itu tentang kalian yang berusaha soal pekerjaan. Tadi kita juga sempat senggol tentang kesehatan. Kita sudah ngomong tentang asmara. Ini adalah kontinuitas. Ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan berkelanjutan. Istiqomah kalau di Islam namanya. Dan di kartu ini ada Four of Wands. Four of Wands ini sendiri memberi petunjuk. Kamu bisa lakukan dengan baik. Yang nggak bisa kamu lakukan ternyata bisa kamu lakukan. Ya, bahkan di kamu sendiri bisa mengusahakan dengan lebih bijak. Contoh, kalian nggak yakin, nggak pede, mungkin insecure, aku nggak pede. Faktanya kamu bisa melakukan dan mengeksekusi dengan baik, walaupun tidak dengan sesuatu yang proper. Dan tidak semua orang mampu. Ternyata kamu bisa ini, ya. Dan ini hadir buat kamu menambah pengalaman baru. Tentunya ini kondisi yang sangat banyak. Di sini ada The Justice. The Justice sendiri adalah kalimat untuk kamu yang siap untuk menerima. Ya, jadi buat Anda yang selama ini menginginkan sesuatu, The Temperance ini hadir dengan sesuatu yang kalian akan dapatkan dari, contoh, kalau kalian punya perdagangan, usaha, dan lain sebagainya. Hasil dari sini tadi tentang cuan, itu bisa. Pintu apa yang terbuka? Nah, ini akan menuju ke arah sana. Dan ingat ya guys, tujuan awal kalian yang ada di sini, dan di sini, ini adalah petunjuk yang bergulir, yang nantinya ini loh, ada hasil. Ini upaya, ini yang dikejar, ya, dan di sini nanti ada hasil. Dan Five of Swords ini adalah evaluasi buat kamu. Jadi momentum-momentum kekeliruan itu jangan dijadikan kalian itu gagal. Mindsetnya diubah, perspektifnya diubah. Kadang kalian memang harus perlu gagal untuk mengetahui apa arti keberhasilan. Gak apa-apa, gak perlu berkecil hati. Bahkan dalam dunia olahraga pun kayak seseorang yang mengupayakan pengen sehat tadi, itu pun butuh kesalahan agar kalian butuh yang namanya kebenaran atau tahu yang namanya benar itu seperti apa. Kita lanjut ya. The Temperance ini akan memberi petunjuk bagi Anda yang berhasil dan melakukan dengan eksekusi yang tepat, tentunya sesuai dengan keinginan kalian, tujuan kalian di awal. Kalian akan mendapatkan dengan sungguh. Oke? Kalian akan mendapatkan dengan sungguh, dan ini bukan tentang kepercayaan diri. Ini tentang kalian yang mau sadar melakukan. Oke? Percaya diri aja nggak cukup tanpa action. Tapi bagi Anda yang lihai dalam mengeksekusi,
kartu ini adalah pesan di mana kamu akan mendapatkan sesuatu. Ini saya tidak menjanjikan, hasil tetap dari effort kalian sendiri, tapi bukan tidak mungkin dengan kalian bisa melakukannya, pesan-pesan ini tadi bisa memberi petunjuk sama kalian untuk tanda keberhasilan. Dengar kartu keempat kita saatnya. Ini kartu keempatnya. Oke, di sini ada Ace of Swords, jadi seperti ini. Ada elang dan pedang. Ingat, unsurnya masih pedang ya. Dan apa yang dipegang ratu ini adalah pedang. Dan ini sama. Pedang ini adalah petunjuk. Setelah cuma dipegang, kalian bisa melakukan action. Ternyata kalian bisa benar-benar melakukannya dengan aktivitas yang lebih jauh. Artinya apa? Di sini, ini hanya sebatas ilustrasi ya guys ya. Saya bantu menjabarkan. Kalian ternyata bisa terbang. Anggap aja seperti itu. Oke, kita lihat. Ada beberapa kartu yang akan keluar, 3 kartu. Wow, keren. Dengar dan rasakan. Ada beberapa kartu di tangan saya. Ketika kalian sudah naik ke anak tangga selanjutnya, ini next step. Ternyata saya melihat ada keberhasilan buat kalian di kartu selanjutnya. Di sini ada Knight of Swords.